SMP 16 Lampung Barat. Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menghadiri calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga atas kehadiran Bapak Ibu semua nanti di sini kita bisa berbagi ilmu dan serta dibalas atas kebaikan Bapak Ibu itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Kemudian kegiatan ini hari ini dua, yaitu Pak Riono Adnan dan Bu Lina. Jadi Pak Riono Adnan nanti menyampaikan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian nanti Bu Lina keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir saya nanti menyampaikan restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga acara ini ada manfaatnya untuk kita semua, karena sesuatu yang baik itu pasti ada manfaatnya, entah itu kita pakai kapan. Yang pasti disiplin positif ini untuk tujuannya untuk berbagi ilmu yang pertama, dan kedua nanti kita terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita, sehingga sekolah kita jadi sekolah yang baik, ramah anak dan lain-lain. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pembuka. Saya mohon mengikuti kegiatan dengan santai, kemudian serius tapi santai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri 15 Lampung Barat, juga rekan saya di CGP angkatan 10. Bapak Ibu sekalian, untuk modul budaya positif ini Cek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu dan guru. Kemudian yang saya hormati khusus calon guru penggerak angkatan 10 SMP 15 Lampung Barat. Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menghadiri diseminasi ataupun penyampaian budaya positif, yaitu sebuah tugas dari kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa memberikan apa-apa. Semoga atas kehadiran Bapak Ibu semua nanti di sini kita bisa berbagi ilmu dan serta dibalas atas kebaikan Bapak Ibu itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Kemudian kegiatan ini hari ini dua, yaitu Pak Riono Adnan dan Bu Lina. Jadi Pak Riono Adnan nanti menyampaikan materi
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian nanti Bulina, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan terakhir saya nanti menyampaikan restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga acara ini ada manfaatnya untuk kita semua, karena sesuatu yang itu pasti ada manfaatnya, entah itu kita pakai kapan. Yang pasti disiplin positif ini untuk tujuannya untuk berbagi ilmu yang pertama, dan kedua nanti kita terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita, sehingga sekolah kita jadi sekolah yang baik, ramah anak dan lain-lain. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pembuka. Saya mohon mengikuti kegiatan dengan santai, kemudian serius tapi santai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Wahyudin selaku Kepala SMP Negeri 15 Tulungagung Barat, juga rekan saya di CGP Angkatan 10. Bapak Ibu sekalian, untuk modul budaya positif ini merupakan hasil kolaborasi saya antara saya, Pak Wahyudin dan Bu Dina, karena kebetulan di angkatan 10 ini ada 3 SPB di sebelah kita, yaitu saya sendiri, di angkatan Pak Wahyudin dan Bu Dina, sehingga penyampaian modul ini akan berkolaborasi antara saya, Pak Wahyudin dan Bu Dina, di mana dalam modul budaya positif ini ada 6 sub modul, di mana ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan solusi. Ini akan saya menyampaikan. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah serta kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh guru Erlina Puspitasari, serta nanti terakhir posisi kontrol dan segitiga resolusi akan disampaikan oleh Bapak Wahyudin. Baik, untuk yang pertama mengenai budaya positif, ya, saya akan kembali mengenai profil pelajar Pancasila. Karena ini tujuan pendidikan nasional kita adalah membentuk siswa dengan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan 5 karakter: 1. Beriman dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini merupakan tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian kembali ke disiplin positif atau budaya positif tadi. Pertama akan saya sampaikan mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mengenai paradigma atau cara pandang kita tentang pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin tulisannya ini agak ngobrol karena pencahayaan. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan saat ini? Saya sendiri, Bu, ketika Bapak Ibu, ketika sebelum ikut pembelajaran CGP ini, pembelajaran yang saya lakukan banyak sekali dari di kelas-kelas itu masih berpusat kepada saya sendiri. Entah bagaimana Bapak dan Ibu pembelajaran kelas itu seperti apa, karena kita evaluasi bersama. Yang pertama, apakah berpusat pada guru atau teacher center seperti saya lakukan sebelum-sebelumnya? Yang kedua, apakah sudah berpusat pada pusat didik atau student center? Kemudian paradigma atau cara pandang kita tentang pembelajaran, paradigma baru di pembelajaran kita sesuai
filosofi Ki Hajar Dewantara selaku bapak pendidikan kita, pembelajaran kita harusnya berpusat pada peserta didik, pada murid, sehingga apa yang kita lakukan di kelas itu sepenuhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Itu artinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Ini paradigma kita tentang pembelajaran ya. Jadi itu Bapak Ibu, paradigma kita saat ini atau paradigma pembelajaran kita saat ini adalah pembelajaran yang memang berpusat pada murid atau student center. Kemudian ke disiplin positif. Yang pertama materi saya adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata disiplin, seperti saya sebelum ikut pendidikan guru penggerak. Disiplin itu selalu saya artikan adalah ketaatan atau kepatuhan akan aturan yang ada itu menurut saya itu adalah disiplin. Jadi ketika ada anak yang mengikuti aturan, kembali ke disiplin tadi, Pak. Jadi dulu sebelum saya ikut guru penggerak, disiplin itu saya artikan bahwasanya sesuatu yang sesuai aturan. Jadi kalau nggak ikut aturan itu saya katakan ya disiplin. Itu awal mula sebelum ikut pelatihan atau pendidikan calon guru penggerak ini, asumsi saya atau pendapat saya seperti itu bagi kata disiplin. Di sini ada beberapa pendapat mengenai kata disiplin itu sendiri. Ada dari Ken Rosen mengatakan disiplin berasal dari bahasa Latin disiplinnya yang artinya belajar. Kemudian Bapak pria kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri sendiri. Jadi menurut Pak Ki Hajar Dewantara, disiplin itu berawal dari diri sendiri, bukan orang lain. Yang mengendalikan disiplin adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan aturan atau faktor-faktor dari luar lainnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif secara umum diartikan sebagai pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi nanti akan konsep tentang hukuman dan hadiahnya akan saya tentang materi ini. Jadi begini Bapak Ibu, diasumsikan ketika disiplin itu adalah dari diri kita sendiri. Saya contohkan begini, ketika saya punya kue nih Pak, saya punya kue, sampai semua tidak punya mungkin akan tertarik dengan kue yang saya bawa.
Dan mungkin ketika jam 12 siang pasti kue ini akan jadi primadona kita. Mungkin ada upaya dari Bapak Ibu untuk bagaimana mendapatkan kue ini kan, entah meminta dengan halus, entah memaksa saya, atau mungkin merayu saya untuk mendapatkan kue yang saya punya. Ini konsep di sini seperti itu. Jadi ketika Bapak meminta, ada dua kemungkinan, saya beri atau saya tidak beri. Ketika Bu Santi merayu saya untuk minta kue saya, dua kemungkinan, saya beri atau tidak saya beri, walaupun dia merayu saya sampai nangis-nangis. Yang ketiga mungkin memaksa saya, mungkin Pak Eko ngancam saya, berikan nggak kuahnya Pak, nanti saya itu baik-baik dan maksa. Nah, itu kemudian ketiga, bisa jadi saya berikan, dia juga tidak. Jadi intinya disiplin itu dari kontrol diri sendiri. Saya berikan dan tidak, kue ini saya yang menentukan, bukan Bu Santi, bukan Pak Eko atau Bapak Ibu yang lain. Itu konsep disiplin seperti itu. Kontrol diri sendiri. Jadi saat sudah ini ketika saya memegang kue ini, Bapak Ibu meminta kue ini dengan cara apapun, ketika saya tidak memberikan, maka tidak sampai kepada Bapak Ibu. Tapi ketika saya memberikan kepada Bapak Ibu, artinya ada kontrol dalam diri saya yang memang menurut saya untuk memberikan kue ini kepada Bapak Ibu. Itu maaf, kita salah ya. Jadi konsep di sini seperti itu, berasal dari diri sendiri. Saya katakan tadi dari ketika saya belajar. Kemudian tujuan disiplin positif sendiri adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tujuan dari disiplin positif. Di sini ada motivasi yang ketiga. Apa yang motivasi yang ketiga? Nanti akan saya jelaskan. Bahasanya motivasi seorang itu ada tiga. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi begitu itu ya. Disiplin positif kita terapkan dengan tujuan adalah menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri. Jadi tujuan dari disiplin positif seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai baik. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah nilai yang baik itu seperti apa. Sopan santun, nolong dan seterusnya. Atau mungkin ketika kita berjalan ada orang yang lebih tua usianya kita membungkuk, kalau bahasa Jawa seperti itu ya Bu, harus hormat, sapa dan seterusnya. Itu nilai kebaikan. Tapi nilai kebaikan universal di sini adalah nilai kebaikan yang berlaku secara umum, nilai kebaikan dan kebajikan yang berlaku lintas sektor, lintas daerah, lintas budaya, ras, agama dan sebagainya. Artinya nilai kebajikan yang memang berlaku untuk semuanya. Contoh, jujur itu tidak hanya berlaku untuk orang Jawa, orang Batak, Lampung, Sunda, semuanya menghargai nilai jujur tersebut. Itu nilai kebajikan universal. Tapi ketika nanti saya katakan ada suku Jawa, seperti saya sendiri, ketika berjalan, lalu ketika ada orang yang lebih sepuh atau lebih tua dari kita harus membungkukkan badan serta memberi rasa hormat. Itu nilai kebaikan nilai kebajikan di suku Jawa. Tapi mungkin tidak akan berlaku di suku yang lain. Jadi nilai seperti ketika saya menghormati orang yang lebih tua dan membungkuk, itu bukan nilai kebajikan universal, karena tidak berlaku secara umum. Jadi seperti jujur, tidak berbohong, sama ya. Kemudian menjaga cinta kesehatan, kemudian cinta lingkungan, termasuk nilai kebajikan universal. Nilai kebaikan atau kebajikan yang memang berlaku lintas agama, lintas budaya, ras, adat dan seterusnya. Itu nilai kebajikan universal.
Kemudian nilai-nilai kebajikan individual ini merupakan payung besar dari sikap kita dan perilaku kita. Nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai kebajikan universal ini merupakan dasar atau fondasi kita dalam berperilaku atau payung kita bernaung agar kita menjadi manusia yang memiliki nilai disiplin positif. Kemudian lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sebelum saya masuk ke materi ini, kira-kira Bapak Ibu mengenai disiplin positif itu ada nilai kebajikan, itu ada pertanyaan atau tidak? Sandi, silakan. Lanjut Bu. Nah, ini nilai kebajikan menurut beberapa lembaga. Nilai kebajikan universal yang kita adopsi sebagai karakter pelajar kita yaitu profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikan universal yang kita sepakati sebagai tujuan dari pendidikan kita. Ada Ibu Primary Years Program yang mengatakan dari beberapa sikap murid yang termasuk kebajikan universal. Dari Virtus Project mengenai nilai kebajikan, mulai peduli, rajin, dan sebagainya. Artinya nilai kebajikan ini juga disepakati oleh seluruh agama, ras maupun adat yang mengakui bahwa ini adalah nilai-nilai yang memang baik. Ini ada standar pendidikan nasional kita. Ya. Tujuan mulainya ini diimplementasikan menjadi profil pelajar Pancasila. Maaf, ini sebenarnya pembakaran ya Pak, karena dulu sudah disebut oleh Pak Iko selaku guru penggerak angkatan 8 ya. Jadi sekarang mengingatkan kembali. Dulu Pak Eko sudah menyampaikan apa itu disiplin positif dan seterusnya. Hari ini kami, saya, Pak Wahyudin dan Bu ini hanya mengingatkan kembali mengenai apa itu disiplin positif, nilai kebajikan universal dan seterusnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada beberapa teori yang nantinya tujuannya mengingatkan bagaimana memperlakukan murid selainnya manusia sebetulnya. Ada cuplikan di sini. Apa itu memotivasi tindakan manusia? Nah, ini ada menurut Jane Dawson ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjaga diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti saya katakan tadi, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Karena
Motivasi yang pertama ini untuk menghindari hukuman itu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Untuk mendapat penghargaan itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga ini baru motivasi yang berasal dari diri sendiri sesuai dengan tujuan dari disiplin positif. Ini mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi artinya kita itu berperilaku disiplin atau bertindak itu punya 3 motivasi atau hal yang melatar belakang kita untuk disiplin. Yang pertama tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saya sendiri lah datang pagi kata Pak Yudin datang pagi sejak datang pagi. Hari ini bagian ada di kelas ini, dari sekolah di Jawa ini. Saya datang. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena saya merasa nyaman ketika lebih duluan Pak Yudin selalu kepala sekolah dibandingkan saya, atau saya masuk kelas karena hanya ada Pak Yudin. Ketika ada Pak Yudin, ketika nggak ada Yudin, saya malas masuk kelas. Ini motivasinya adalah motivasi untuk menghindari hukuman. Jadi saya disiplin karena takut akan hukuman, takut ditegur Pak Yudin dan seterusnya. Motivasi yang kedua untuk mendapat imbalan. Jadi ada kalanya kita tuh disiplin karena ada embel-embel mendapatkan upah atau imbalan. Contoh, mungkin Pak Wahyudin menerapkan kebijakan ketika ada guru yang selalu hadir tepat waktu akan mendapat hadiah handphone misalnya. Ketika saya datang terus tanpa pernah telat hanya untuk mengejar imbalan, inilah motivasi yang kedua. Jadi motivasi atau dorongan orang disiplin itu ada 3 yang kedua. Yang ketiga, motivasi jadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin katakan motivasi ini berasal dari diri sendiri. Artinya ketika saya berperilaku disiplin itu motivasi atau dorongan itu memang saya sadar bahwa saya itu kebutuhan saya, bukan karena saya ingin menghindari hukuman, bukan saya ingin memperoleh imbalan. Jadi dari motivasi yang ketiga ini memang motivasi itu sesuai kebutuhan saya. Contoh disiplin, saya harus disiplin. Kenapa? Karena ini kebutuhan saya. Saya yakin bahwa saya harus menghargai orang lain. Saya menghargai murid-murid saya menghargai waktu saya menghargai kepala sekolah saya menghargai tempat saya bekerja. Jadi saya harus datang tepat waktu. Ini motivasi yang ketiga. Ada motivasi yang memang datang dari diri sendiri. Saya datang setelah tepat waktu, memang itu kebutuhan saya. Kebutuhan, bukan tanggung jawab. Kemudian saya harus mengajar di kelas sesuai jadwal jam saya mengajar. Saya harus datang, karena itu kebutuhan saya. Saya harus menghargai orang lain. Itu anak-anak saya. Saya harus berbagi dengan mereka. Tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab saya. Saya punya keyakinan bahwa tanggung jawab itu harus saya sebuah nilai kebajikan. Ketika saya mempunyai jadwal jam saya dan saya masuk tepat waktu, artinya saya mempunyai tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Jadi motivasi seperti itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri, menjadi orang yang mereka inginkan, saya inginkan sendiri, sesuai dengan nilai-nilai yang saya percaya, nilai-nilai kebajikan yang saya percaya seperti itu. Itu motivasi tindakan manusia. Kemudian ke materi berikutnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman dalam kamus besar bahasa Indonesia atau punishment dalam bahasa Inggris adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum sesuai ketentuan. Jadi ketika sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan dianggap melanggar hukum dan ada sanksi di sana. Ini hukuman.
Konsekuensi. Ada yang anggapan dulu hukuman itu akan sama dengan konsekuensi. Kenyataannya beda. Hukuman itu akan berbeda dengan konsekuensi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsekuensi adalah akibat, hasil, impact atau pengaruh dari sebuah perbuatan. Konsekuensi artinya hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk dan tidak nyaman. Secara umum, konsekuensi adalah sesuatu yang dilakukan oleh sebab. Bedanya konsekuensi dengan hukuman, ketika sanksi itu sesuai dengan sebabnya, itu disebut dengan konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu beda. Hukuman itu bisa jadi tidak sesuai dengan sebab. Contoh, ketika ada anak datang lambat, saya suruh dia ngepel WC. Ini contoh dari hukuman, Pak. Bukan konsekuensi. Bukan konsekuensi dia datang terlambat tidak, tapi itu adalah hukuman. Contohnya seperti itu. Atau dia datang terlambat, saya suruh push up. Itu hukuman. Kalau konsekuensi kan beda. Konsekuensinya ketika ada kesepakatan yang sudah dibuat sesuai dengan dia datang terlambat, mungkin dia akan punya konsekuensi yang telah disepakati. Atau begini, contoh lain, ketika jam pembelajaran Pak Tanwir di kelas ada si Joko datang terlambat 5 menit. Ketika dia datang terlambat 5 menit, dia menggantinya dengan setelah selesai jam pembelajaran, sebelum istirahat dia mengerjakan tugas yang dia tinggalkan tadi 5 menit sebelumnya. Itu termasuk konsekuensi. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ini saya sajikan beberapa kasus. Bapak Ibu, silahkan sampai nanti berasumsi atau berpendapat tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ada tindakan kita terhadap murid itu menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat karena terlambat sekolah. Artinya saya menghukum atau kita menghukum murid yang terlambat dengan menyuruh dia mencatat kalimat ini. Ini hukuman atau konsekuensi, kira-kira? Hukuman. Kenapa, Pak? Tahu sebabnya? Jadi, Pak, karena memang tidak sesuai dengan hal yang berdebat. Lari memilih lapangan basket karena terlambat di sekolah, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi, Pak. Betul. Sejauh ini Bapak Ibu sudah bisa menyerap materi atau mungkin dari apa yang disampaikan masih terngiang, Pak. Jadi artinya ketika ada anak tulis di meja, dia suruh membersihkan kembali atau dengan mengecatnya kembali, itu adalah bentuk dari konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi ya, Pak. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, konsekuensi. Masih ada lagi, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat
tidak diizinkan bermain oleh guru BK karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Bagaimana teman? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, ya hukuman. Kalau dia bentuknya konsekuensi harusnya bagaimana Pak? Antar berobat, ya. Bukan terus tambah dicedera ya Pak. Ketika dia mungkin memberikan respon dengan memberi pengantar berobat, bukan. Hadir itu namanya denda hukuman. Kasus berikutnya telah Pak Iko jadi baca-baca saya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas terus selesai dan membahas ketinggalan pembelajaran konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, praktek PJOK. Gimana? Gimana Pak Gansar? Konsekuensi. Ya, terima kasih Pak Gansar. Konsekuensi. Karena lari kan masih hal yang sesuai dengan pelajaran yang ada. Karena mungkin kata praktek harus pemanasan dulu. IPA tidak boleh. Mungkin IPA dengan punishment yang lain, mungkin dengan menyampaikan materi atau menulis materi Pak. Kemudian, ya, memberikan PC karena mematahkan PC kawan, hukuman. Harusnya kalau konsekuensi bagaimana Pak? Menggantinya, ketika dia menggantinya, ini baru dia bentuk konsekuensi. Tapi ketika membersihkan PC, ini berupa hukuman. Tadi ada tiga jenis penyelesaian masalah. Tadi sudah hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga restitusi. Sebenarnya untuk lebih jelasnya mekanisme restitusi itu akan dijelaskan oleh Pak Hakim. Saya hanya menjelaskan mengenai pengertian saja restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi garisbawahi ya Pak. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ketika menyelesaikan masalah anak, kiblat kita atau muara kita adalah mencarikan jalan terbaik bagi dia ketika dia itu tidak merusak karakter atau membuat dampak negatif terhadap diri mereka sendiri. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kemarin saya Pak Azudin dan Bu Ina juga sudah mempraktikkan bagaimana restitusi itu dikerjakan. Ada nanti akan siapkan Pak Azudin mengenai segitiga restitusi adalah langkah-langkah tahapan kita menerapkan restitusi pada anak. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, langkah-langkahnya atau tahapan segitiga restitusi dilakukan. Kalau saya ambil video praktik bagaimana menangani anak yang terlambat, bagaimana menangani anak yang bolos dari jam pembelajaran, menangani anak yang tidur ketika di kelas, dan seterusnya. Nanti ada tip and trick yang disebut oleh Pak Adudin. Jadi beda dengan hukuman dan konsekuensi, karena dalam restitusi ini sifatnya kita akan kolaboratif. Kita akan menggunakan solusi win-win, bukan win and loss, tapi win-win. Itu bedanya ya.
restitusi dengan pengendali kesalahan atau masalah hubungan dengan konsekuensi. Ketika restitusi kita menggunakan metode win-win, saling menang. Kita sebagai pendidik yang membantu menyelesaikan masalah merasa menang, siswa yang bermasalah juga merasa menang, tidak merasa sebagai orang yang dipersalahkan. Berusaha digerak sama hati, Pak. Ya, ya, Bu. Tolong jangan tinggal lagi ya, Bu. Ya. Baik, yang terakhir penghargaan. Jadi sudah sampaikan hukuman, kemudian konsekuensi, restitusi, yang terakhir tentang penghargaan. Jadi tadi di motivasi tindakan manusia yang kedua itu ada motivasi kita ini memperoleh penghargaan. Ternyata penghargaan ini yang kita terapkan dahulu-dahulu ternyata juga bermasalah. Dan tidak baik untuk murid dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini ada pendapat Alfikon, bukan Capricorn, tapi Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Asumsinya ketika saya menjanjikan penghargaan, nanti kalau kamu bisa melompat 10 meter saya berikan motor. Akhirnya saya mengasumsi bahwa dia itu tidak mampu melakukan hal itu. Artinya sudah menjatuhkan karakter yang saya janjikan. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kemungkinannya. Jadi penghargaan menurut Alfikon seperti itu. Nah, ini ada tulisan dihukum oleh penghargaan. Kok bisa penghargaan itu menghukum? Ternyata memang melalui studi yang ada tadi Pak, hukuman penghargaan ini ternyata bisa menghukum. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita mengajak seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lain lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Artinya begini, ketika kita terbiasa memberikan penghargaan, anak didik kita itu disiplinnya karena penghargaan. Ketika penghargaan yang kita berikan, maka dia tidak pasti dia akan berlaku disiplin kembali. Contoh, jika SMP kita menerapkan siswa yang hadir pagi hari, kita berikan permen. 10 anak dapat permen. 10 anak pertama dapat permen. Ketika kita ternyata hari ini tidak ada permen, besoknya mungkin sudah tidak akan datang pagi hari lagi. Itu kenapa dikatakan dihukum oleh penghargaan. Besok malas lagi dia datang, kayak permen kan, nggak usah datang lah, santai aja, itu seperti itu Pak. Jadi itu tadi. Ketika penghargaan tidak muncul, maka perilaku disiplin itu akan hilang. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat oleh persyaratan, hanya jika dan sebagainya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak didapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Sekarang tadi ketika ada penghargaan tadi, jatuh pagi hari dari permen, saya datang pagi hari kalau ada permen, mungkin saya jadi lemes ya. Dari sini aduh, buat apa saya pagi-pagi datang pada permen? Atau mungkin
Saya datang pagi hari, ternyata ketika datang sudah ada siswa yang lebih duluan. Dia pasti kecewa. Waduh, sudah bangun subuh, sudah tetap kalah saya. Mungkin besoknya lagi anak itu tidak akan datang lambat, tapi bagi lagi karena sudah merasa kecewa. Bukan saya datang pagi hari tidak ada permohonan. Akhirnya penghargaan akan menghukum anak tersebut, akan membunuh karakter anak itu. Penghargaan ternyata tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi tadi yang anak yang datang pagi dan tidak dapat permen karena kalah duluan merasa kecewa dengan temannya yang lebih dulu. Kenapa kamu duluan? Saya sudah ngebut ini. Yang artinya berteman, mungkin dia nggak temenan lagi. Atau saya boncengan, kebetulan saya siswa yang ke-11 dan ke-10 yang saya bonceng duluan masuk, dia dapat permen, saya yang bonceng lah dapat. Itu saya akan kecewa dengan teman saya itu. Ini artinya penghargaan akan merusak hubungan. Ya, akhirnya malah yang bonceng nggak dapat pak karena jalan motor kan, karena yang dibonceng lebih duluan aja. Akhirnya mungkin ngancam dia, awas nanti pulangnya kamu jalan lagi. Karena saya nggak tahu ini artinya penghargaan mereka bisa merusak hubungan. Nah, enak tuh Pak Tangguh dapat fasilitas motor dari Pak Wahyudin ini. Saya nggak dapat males saya berdua ini. Penghargaan akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah riset dikatakan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang terdapat di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama dan atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian pihak yang lain tidak. Hasilnya, studi tersebut, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Akhirnya begini Pak, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika tidak kita tahu penghargaan, maka ketika kita memberikan jawaban atau berperilaku itu lebih banyak mengalami kesalahan. Karena coba-coba tadi itu seperti studi tadi, ketika anak laki-laki itu hanya jumlahnya memperoleh imbalan atau penghargaan, maka dia akan lebih banyak melakukan kesalahan. Ini dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi bisa kita evaluasi bersama bagaimana memperlakukan diri kita agar jangan sampai kita memberikan penghargaan yang malah merusak karakter dia atau merusak potensi dari diri kita sendiri. Baik, tadi ada yang terlewat ya Pak mengenai disiplin. Dari disiplin, jadi karena bahasa disiplin itu yang ada adalah kontrol diri kita sendiri. Selama ini ternyata kita melakukan ini Pak, miskonsepsi terhadap makna kontrol itu sendiri. Miskonsepsi adalah kesalahan konsep tentang apa itu kontrol. Yang pertama, ini saya Pak, dulu saya tuh merasa bahwa saya itu bisa mengontrol murid saya. Dan ini hanya ilusi Pak. Jadi hanya ilusi, guru bisa mengontrol murid adalah sebuah ilusi. Yang bisa mengontrol murid mereka, diri mereka sendiri, bukan kita. Inilah karena pada dasarnya
kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti saya tadi katakan, ketika saya itu pegang buah ini, ya saya lah yang pegang kontrol buahnya, saya berikan atau tidak, bukan Pak Eko atau sampai semuanya. Ilusi kita sendiri. Mereka kita tidak bisa mengontrol murid, yang bisa mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi atau bercerita tentang semua penguatan murid akan lebih efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua penguatan murid itu akan memberikan manfaat. Contoh bujukan, rayuan dan seterusnya. Ini ilusi saja. Yang membujuk anak kita untuk itu sebenarnya nanti kita beli permen di warung. Dan itu bukan kemampuan kita untuk mengontrol, tapi mereka sendiri yang punya kemauan untuk mengontrol diri mereka, diri anak kita sendiri, bukan dari rayuan kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak, hanya salah. Perintah bahkan malah membunuh atau melemahkan karakter anak didik kita. Contoh, berapa kali saya ngomong dengan kamu, dan kamu tidak mau, kamu telah mengecewakan saya. Kata-kata saya itu termasuk ilusi kritik membuat orang merasa bersalah. Karena hal itu malah bisa bikin mereka merasa bersalah dan malah akan berperilaku untuk tidak disiplin kembali. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sendiri seperti itu Pak, ketika anak saya tekan-tekan dia untuk begini dan seterusnya. Ternyata ini hanya ilusi, kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya, tapi diri mereka sendirilah yang akan mengontrol dia dengan nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Makanya pada baiknya kita selalu senantiasa menjalankan nilai kebajikan yang ada dengan nanti dibantu oleh Bu Lina bagaimana membuat nilai kebajikan di kelas. Karena anak itu memang akan mempunyai motivasi dalam diri mereka sendiri untuk berperilaku disiplin. Bukan disiplin karena hukuman, bukan disiplin karena penghargaan atau iming-iming imbalan, tapi berperilaku disiplin sesuai dengan keyakinan mereka, diri mereka sendiri. Gitu. Itu penyampaian dari saya. Nanti untuk keyakinan kelas dan kelima kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Bu Lina. Terima kasih. 10 menit lagi. Masih ada 10 menit. Ya, silakan Bapak Ibu jika ingin sharing atau bertanya tentang materi yang saya sampaikan boleh. Juga ada mentor saya Pak Eko nanti akan memberikan bantuan kepada Bapak. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan mengenai sisi positif, nilai kebajikan yang universal, serta hukuman, penghargaan, resolusi. Silakan, atau ingin berbagi atau bertanya mengenai kasus yang Bapak alami dengan siswa juga boleh. Siapa tahu saya, Pak Ayudin, Islina atau Pak Eko bisa memberikan solusi atas masalah saya yang saya hadapi dengan peserta didik. Boleh. Silakan Anda. Ya Pak. Terima kasih. Ternyata saya itu harus dengan pembelajaran yang seperti ini, dengan disiplin, restitusi dan lain-lain, tapi membuat saya terbuka untuk waduh. Selama ini yang saya lakukan ternyata banyak yang salah. Ada beberapa anak yang mohon maaf saat ini semangat belajarnya kurang. Kalau kita dongkel, kita gebrak untuk semangat, mereka tetap diam saja. Akhirnya kita kayak memberikan sesuatu yang menakut-nakuti. Kalau kamu nggak mau belajar, nilai kamu jelek. Apakah ancaman saya yang seperti itu salah? Dan saya harus bagaimana ketika ketemu anak yang seperti itu?
seringkali saya menemukan anak yang tidur dengan terang-terangan di depan mata saya yang sangat biasa. Terima kasih, saya hari ini merasa dapat ilmu banyak, benar ini. Dengan adanya gunung penggerak, alhamdulillah saya juga ikut tergerak dan ingin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tanwir atas kasus yang disampaikan. Mungkin Pak Tanwir sama dengan saya waktu dulu anggapan saya sebelum dulu bergerak, maksudnya hukuman itu bisa disiplinkan anak. Kontennya kan disiplin ya. Disiplin kembali ke asalnya yaitu kontrol. Kita mengontrol anak tersebut. Tapi tidak ada yang kontrol, tapi bagaimana dia bisa mendisiplinkan mereka sendiri dengan kontrol diri yang ada dia. Sebenarnya nanti ada 5 posisi kontrol. Jadi kita akan menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pengawas, atau sebagai pemantau. Ya, pemantau atau pengawas juga ada yang manajer, ya, membuat perasaan bersalah. Jadi ketika kita bertemu anak dengan yang motivasi belajar yang rendah, jadi dulu di kelas, memang itu tugas dulu yang mulia. Kita harus cari dulu akar masalah anak tersebut. Kita harus melakukan kolaborasi, melakukan restitusi dari Pak. Kita harus panggil dia, berkomunikasi, kita akan akar masalahnya seperti apa, dan kita jalan keluar. Kita harus metode kita dari win-win. Dia merasa menang dan terlindungi, dan juga merasa apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan juga tercapai. Karena tadi nanti kembali ke kebutuhan dasar ya, untuk menelisik anak itu nanti ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi kita nanti bertemu dengan anak, kita ngobrol bareng dengan dia, kita akan tahu kebutuhan dasar apa yang dia inginkan, sehingga kita akan cari bisa dapat solusi yang terbaik untuk dia, juga terbaik untuk kita. Lalu seperti itu. Ini PR kita bersama. Memang perlunya kita kolaborasi, saling berbagi pemahaman tentang pendidikan saat ini. Karena kompleks masalah saat ini, dan ternyata ada strategi yang memang belum kita terapkan di sekolah ini, bagaimana menangani permasalahan anak. Nanti ada pendekatan Pak, pendekatan restitusi, di mana kita memposisikan kita bukan sebagai penghukum, bukan ngacang-ngacang dia mengurangi nilai atau mengacang dia naik kelas dan sebagainya, tapi bagaimana kita memproses sebagai manajer. Manajer artinya mengatur permasalahan dia itu akan dapat solusi dengan baik. Tujuan kita tercapai, kebutuhan dia juga terpenuhi. Seperti itu. Intinya setiap perilaku kita itu punya punya 3 motivasi, dan manusia pada punya 5 kebutuhan. Karena anak yang berperilaku negatif itu pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Entah kebutuhan akan rasa sayang, entah kebutuhan akan kekuasaan, entah kebutuhan akan mempertahankan hidup dan seterusnya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Lina mengenai kebutuhan manusia juga. Nanti untuk Pak Tanwir nanti akan bisa menjadi gambaran bagaimana cari solusi terbaik untuk anak tersebut. Itu PR kita bersama. Baik, itu ada lagi saya katakan cukup Pak Tanwir. Ada lagi? Bu, ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih apa yang dirasakan masih sama ya, bukan hanya saya dan Pak Tanwir, mungkin juga semua guru, dan tantangan yang juga dihadapi oleh seluruh guru di Indonesia saat ini gitu. Dimana karakter murid itu tidak sama seperti zaman dulu kita sekolah. Tapi mungkin ini bukan bentuk pertanyaan Pak. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini, kita semua mendapatkan
kalau setelah kita mendapatkan pencerahan ini kita ada tindak lanjut. Jadi kita coba identifikasi kira-kira masalah apa saja yang sering terjadi di sekolah kita, pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang kita kelompokkan dan dilakukan siswa, kemudian nanti solusinya seperti apa berdasarkan sesuai dengan paradigma ini. Gitu. Karena kalau di dalam sekolah itu pasti bentuknya praktis, tapi paradigma itu penting. Jadi sebelum kita terjun ke praktisnya seperti apa, tentu kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa disiplin positif itu harusnya seperti ini dan seperti ini. Bahwa apa yang kita lakukan selama ini mungkin sebenarnya justru banyak kurang efektifnya seperti itu. Nah, setelah kita satu suara, satu pemikiran, baru kemudian kita terjun ke ranah ya taktisnya seperti apa. Kira-kira di mana Bapak Ibu nanti disepakati atau tidak kalau setelah ini kita ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi seperti itu. Baik, terima kasih masukannya. Dulu super sekali masalahnya karena beliau selaku wakil siswa itu dengan catatan rentetan permasalahan siswa yang ada dan warisan dari sebelumnya begitu ya, wakil siswa sebelumnya. Oke, mungkin sepakat dengan Bu Tina, Pak Eko, Pak Edwin, kita untuk mengidentifikasi dan guru-guru yang lain, kita akan mungkin membuat schedule lah, serta mungkin bagaimana mengidentifikasi masalah itu serta solusi-solusi yang ada. Tahap-tahapannya bagaimana kita kelompokkan, kita kelompokkan, kemudian kita carikan tahapan-tahapan solusi yang tepat untuk anak-anak tersebut. Kita sepakat, kita sudah praktikkan mentornya nanti Pak Eko dan Bu Tina. Itu. Oke, sepakat Pak Edwin, selamat kepala sekolah. Sepakat. Jadi nambahkan apa yang disampaikan dulu tadi. Jadi sebenarnya nanti dijelaskan oleh Bu Dina. Kita itu punya keyakinan sekolah. Jadi di sekolah itu keyakinan sekolah. Kita mencoba mengurangi peraturan sekolah. Misalkan peraturan sekolah dilarang membawa kalung, memakai kalung ya. Nah, nanti kita buat keyakinan yang lain yang tidak mengurangi kata-kata dilarang. Misalkan memakai aksesoris hanya jam, seperti itu. Atau lain-lain. Nanti kita mulai dengan, ya saya juga alhamdulillah dengan mendapatkan materi disiplin positif ini, mendapatkannya sedikit ilmu, sedikit-sedikit nanti bisa kita tularkan. Kemudian tentang tadi yang praktis, jadi kita di lapangan itu kadang tidak sesuai. Karena apa? Itu juga kita manusiawi. Kadang kita di rumah lagi emosi, mungkin kita terbawa ke sekolah, atau kita di rumah lagi gak enak badan dan lain sebagainya. Terus anak-anak lagi membuat kesalahan, kita mau menerapkan teori restitusi, kita sendiri aja lagi galau kan gitu. Jadi kadang-kadang ya apa yang disampaikan dulu itu ya benar. Kadang di lapangan itu kita prakteknya itu ya kayak gitu. Misalkan kita banyak menahan emosi, tapi karena anak itu ditanya diem aja, kita juga lama-lama mungkin tingkat kesabarannya berakhir. Jadi kadang-kadang kita sudah emosi juga. Nah itu saja. Nah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edwin selaku Kepala SMP 15. Jadi sudah sepakati ya Bu, tadi di ACC oleh Pak Edwin bahwa setelah ini akan ada tindak lanjut berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, kesetiaannya mendengarkan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.